Perkenalkan, nama saya Citra Sinoringo dengan NPM 1901010304. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah. Yang pertama, hakikat penilaian. Salah satu peran penting dalam penilaian adalah membantu guru untuk membuat keputusan dalam pembelajaran. Mengemukakan bahwa penilaian merupakan sebuah cara pengukuran pengetahuan, kemampuan, dan kinerja seseorang dalam suatu ranah yang diberikan. Langkah untuk mencapai hasil evaluasi yang baik. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Dan yang kedua, teknik evaluasi dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta sifat sesuatu yang dinilainya. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh atau komprehensif. Yang keempat, setiap teknik evaluasi memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Dan yang kelima, evaluasi hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Karena itu, jangan berhenti sebatas pelaksanaan. Perbedaan evaluasi dengan tes. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data atau informasi untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkandung dalam data tersebut. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, data atau informasi yang itu diperoleh melalui serangkaian pembelajaran. Apa yang dilakukan guru, apa yang terjadi di kelas, serta apa yang dilakukan dan diperoleh siswa. B. Pengertian evaluasi holistik. Adapun kurikulum 2004 menyatakan bahwa penilaian pengertian termasuk ke dalamnya bahasa Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama, penilaian program yang diarahkan pada keefektifan dan kualitas rancangan program, seperti rencana tahunan, caturbulan, bulanan, mingguan, dan harian. Kedua, penilaian pelaksanaan program yang ditujukan pada keefektifan pelaksanaan program dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, penilaian kemajuan dan hasil belajar yang diarahkan pada proses dan hasil belajar siswa. Proses mengacu pada usaha-usaha itu tentu saja tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dipimpin oleh guru. Jenis-jenis penilaian holistik. Yang pertama, prosedur penilaian. Prosedur penilaian terdapat 2, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang kedua, alat penilaian. Ada yang alat penilaian terbagi atas 2, yaitu tes dan no tes. Tes, di mana tes ini dilakukan secara lisan dan no tes dilakukan secara non lisan ataupun wawancara. Alat penilaian tes. Yang pertama, tes menyimak. Di sini tes menyimak bertujuan untuk kemampuan siswa dalam memahami isi makna. Yang kedua, tes berbicara dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bahasa anak. Dan yang ketiga, tes membaca untuk memulai kemampuan siswa mengenal, merangkai huruf dan membacanya menjadi satuan yang bermakna. Yang keempat, tujuan menulis dimaksudkan untuk kemampuan siswa dalam melambangkan unsur-unsur bahasa dan keterampilannya menuangkan ide, gagasan, dan perasaannya secara tertulis. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.